Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita akan siapkan hati kita mau bersama-sama memulai ibadah kita dan kita mau berdoa, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh ada Tuhan hingga saat ini. Kami beribadah di setiap rumah masing-masing Tuhan, tapi biarlah Tuhan kerinduan kami tetap sama. Kami tetap merindukan hadirat-Mu, kami merindukan curahan kuasa Roh-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami untuk hari-hari yang sudah kami lalui, untuk minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah ucapan syukur kami naikkan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan pujian dari awal, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Raja kami. Haleluya, glory, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu, sebab Kau Yesus sungguh baik, teramat baik. Haleluya, glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa hati kami lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan mengendalikan setiap hidup kami. Bahkan biarlah Tuhan ajar kami untuk kami dapat bersyukur. Kami mengucap syukur atas hidup kami. Baik itu pahit, manisnya kehidupan ini Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah saat ini Tuhan kami mau mengucap syukur lewat pujian kami,
lewat tari-tarian kami, bahkan lewat tepuk tangan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian, nyanyi puji Tuhan. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya. Di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun Bait Kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan dengan lembut, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah, hati kami bersyukur di pagi hari ini atas segala kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah menyertai kami dari segala kehidupan kami hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan senantiasa berkat anugerah Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan di pagi hari ini yang saya berikan tema yaitu iman yang sepenuhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, iman yang sepenuhnya artinya bahwa iman itu penuh, full. Ibarat seperti kita mau mengisi air penuh, tidak tanggung, tidak setengah, tapi penuh, full. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita lihat teksnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Begini firman Tuhan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, bangsa Israel bersama Yosua pada waktu itu mau menyeberang sungai Yordan karena
ketika Musa memimpin umat Israel, bahwa Allah mengatakan bukan lagi Musa yang akan membawa umat masuk ke tanah perjanjian menyeberang sungai Yordan, tetapi Yosua mempersiapkan diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dari semua persiapan diri itu, maka mereka berangkat menyeberang sungai Yordan dan mereka masuk ke Yeriko. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab mencatat bahwa tembok Yeriko adalah tembok yang sangat kuat, yang sangat kokoh, dan juga dijaga oleh orang-orang Yeriko yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, umat Israel bersama Yosua dan para imam-imam di sana, Allah menyuruh mereka untuk mereka mengelilingi itu. Artinya di sana seolah-olah tidak terlihat strategi, tetapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Bagi kita mungkin berpikir, kok hanya dikelilingi bisa tembok Yeriko runtuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Yosua dan bersama umat dan juga dengan para imam mengelilingi tembok Yeriko sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, itu didasari karena adalah sebuah iman bahwa mereka percaya mereka bisa mengalahkan atau merebut Yeriko itu dengan cara Tuhan yang luar biasa ajaib. Nah, sekalipun ada tindakan-tindakan daripada umat Yosua dan juga para imam, tetapi kita harus percaya ada Allah yang berperang di sana. Dan tindakan daripada orang-orang Israel, Yosua dan juga para imam membuktikan bahwa mereka percaya bahwa tembok Yeriko mereka bisa lewati, dan terbukti tembok Yeriko runtuh karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini di dalam kehidupan kita terjadi suatu wabah yang sangat serius, bahkan ini sudah melebihi wabah, ya. Dan ini bukan cuma di Indonesia, tapi ini sudah mendunia, yang dikatakan corona, dan banyak orang yang terinfeksi, bahkan mempengaruhi ekonomi dan segala macamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya bahwa kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang bisa menggoncang iman kita, bisa menggoncang kesetiaan kita, bisa menggoncang ketaatan kita kepada Allah Yesus Kristus yang berkuasa itu. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kita harus menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa saya percaya Tuhan lebih dari apa yang saya bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita melihat situasi ini, ya, begitu menakutkan, begitu mengerikan, tetapi kita harus memperkatakan di dalam diri kita, memperkatakan di dalam iman kita bahwa Tuhan lebih besar daripada apa yang terjadi saat ini. Nah, itulah yang akan memberikan sebuah dorongan, kekuatan kepada kita untuk kita menjalani hidup ini, terlebih kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu kebenaran yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Maha Besar dan Maha Kuasa. Kebijaksanaannya tidak dapat dimengerti, siapapun yang percaya kepadanya tidak dapat diguncangkan layaknya gunung Sion. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah mengatakan dirinya bahwa Dia adalah berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, boleh lihat di pasal Yohanes pasal 15 dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus mengatakan itu, artinya bahwa Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu menyerahkan, ya, hidup kepada Tuhan dengan suatu keyakinan iman bahwa Bapak Ibu bisa melewati hari demi hari di tengah situasi-situasi yang sulit ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, apa itu makna iman? Mungkin kita bertanya, apa itu makna iman? Dikatakan begini, bahwa walaupun kita dapat melihat Tuhan, tidak dapat melihat Tuhan secara fisik,
kita percaya bahwa Tuhan memberikan upah bagi mereka yang mencarinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita tidak melihatnya secara fisik, tetapi percayalah bahwa Tuhan hadir di mana-mana dan Dia menyertai kita. Nah Bapak Ibu dengan iman harus bisa mengatakan itu, bahwa Tuhan hadir di dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita dapat percaya pada Tuhan karena Tuhan ialah Tuhan yang hebat dan memiliki pengetahuan yang tak terbatas. Ya, pengetahuan Tuhan itu tak terbatas. Namanya juga sudah Tuhan yang Maha Kuasa. Lain hal dengan manusia memiliki keterbatasan di dalam pengetahuan, walaupun belajar setinggi-tingginya, pengetahuannya tetap ada batasnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, boleh juga kita melihat ya, ketika Thomas, di mana pada waktu itu murid-muridnya berada di suatu tempat dan di sana tidak ada Thomas. Tetapi ketika dia kembali, lalu teman-teman para murid-muridnya menceritakan bagaimana mereka melihat Allah, melihat Yesus. Tetapi Thomas tidak percaya karena dia tidak melihat. Sampai dia menguji dirinya bahwa sekali-kali saya tidak akan percaya sebelum saya melihat dia secara fisik, sebelum saya melihat paku yang ada di tangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hingga pada suatu saatnya Yesus menampakkan diri kepadanya, lalu dia percaya. Lalu apa kata Yesus di sana? Berbahagialah engkau Thomas, karena engkau percaya, kau melihat. Tapi lebih berbahagia adalah kita yang tidak melihat tapi kita percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang perlu harus ada di dalam diri kita. Kita mengimani Yesus ada di dalam hidup kita. Kita mengimani Yesus menyertai hidup kita senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus melihat beberapa hal contoh yang perlu kita ketahui di dalam firman Tuhan, sebagaimana iman kita harus penuh kepada Tuhan. Contoh kita lihat di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 20, dikatakan di sana, di situ bisa kita lihat orang Israel karena iman mereka kepada Tuhan, maka mereka berhasil menghancurkan tembok Yeriko. Karena iman mereka, karena ketaatan mereka, karena mereka percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di Yeriko mereka beriman, mereka taat. Tetapi ketika mereka mau pergi ke Ai, mereka kalah. Karena apa? Ada di sana ketaatan. Ada di sana seolah-olah mereka merasa kuat lagi. Ada dosa di sana sehingga mereka kalah. Tetapi kemudian mereka mengaku dosa dan mereka kembali beriman kepada Allah dan mereka mengalahkan Ai dengan strategi yang diberikan oleh Yosua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang pertama yang bisa kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20, ada masalah yang dihadapi orang Israel, yaitu tembok Yeriko sangat ketat penjagaannya sehingga tidak dapat mereka masuk. Itu suatu masalah ya bagi mereka. Bagaimana kita mau merebut Yeriko? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kedua, apa yang mereka lakukan selama 7 hari adalah mereka mengelilingi tembok Yeriko setiap hari sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan meminta penyelesaian masalah itu. Artinya bahwa ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan hikmat penyelesaian kepada kita. Bukan berdiam diri, berdoa iya, tetap juga harus ada tindakan dari kita. Kemudian yang ketiga, reaksi orang Yeriko ketika bangsa Israel mau menyerbu kota tersebut. Mereka berpikir bahwa orang Israel tidak akan pernah berhasil. Bapak Ibu, ada banyak orang yang merasa sepele dengan kita. Mereka mungkin merasa kuat. Oh, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan tidak akan pernah bisa kuat. Bisa ada tuduhan-tuduhan orang seperti itu pada kita. Tapi yakinlah, walaupun orang menilai seperti itu, tapi Tuhan tidak menilai kita seperti itu. Terbukti bahwa apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yeriko tidak seperti yang mereka harapkan. Justru sebaliknya, mereka kalah
daripada Israel. Karena apa? Karena iman mereka kepada Allah. Kemudian selanjutnya, apa yang menyebabkan tembok Yeriko hancur? Ya, apa yang menyebabkan tembok Yeriko hancur? Dikatakan di sana bahwa para imam meniup trompet dan orang Israel berteriak sambil mengelilingi tembok Yeriko itu. Ya, ketika mereka beriman kepada Allah, lalu mereka bertindak mengelilingi dan ada di sana para imam. Dan kuasa Allah bekerja di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa. Apakah Yosua bergantung kepada Tuhan atau pada diri sendiri? Ini pertanyaan. Apakah Yosua bergantung kepada diri sendiri atau dia bergantung kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu bergantung kepada diri sendiri, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada harta Anda, atau kepada Tuhan? Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, di zaman sekarang, orang kaya, orang miskin, orang hebat dan segala macam yang menyatakan diri itu takut pada corona. Ya, takut pada corona. Tidak ada yang merasa hebat. Kalau ada yang merasa hebat, tentu itu bisa Bapak Ibu bisa tahu, tak lain halnya itu adalah orang yang sombong. Ya, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi dikatakan ia bergantung kepada Tuhan. Ya, Yosua bergantung kepada Tuhan. Yosua menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga Yosua dan umat Israel dan para imam meruntuhkan tembok Yeriko. Apakah Anda akan bergantung kepada janji Tuhan atau kepada diri sendiri? Saya menantang kita Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau bergantung pada diri Anda atau bergantung kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaan saya itu bisa Anda jawab di dalam kehidupan Bapak Ibu, atau menyadari berpikir, iya ya, apakah saya bergantung kepada diri saya? Apakah saya bergantung kepada Tuhan? Kalau Anda bergantung kepada Tuhan, jangan bergantung setengah. Harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena Dia adalah pemilik kuasa itu, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana tema kita adalah iman yang sepenuhnya, harus penuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau dikasih gaji Anda penuh, Anda senang? Tentu iya. Tapi kalau dikasih gaji Anda setengah, Anda akan protes. Kenapa dipotong? Kan begitu. Nah, sama halnya, kita harus sepenuh bergantung kepada Allah. Jangan setengah. Jangan jadikan Allah itu sebagai sapam. Ya, ketika butuh kita panggil. Kita tidak butuh, lalu kita suruh pergi. Atau kita berpikir, saya gaji kamu, berarti kamu harus jaga saya. Tidak seperti itu. Jangan menganggap Allah itu seperti sapam, yang dimana kita membutuhkan Dia lalu kita berseru. Ketika kita tidak membutuhkan, lalu kita tidak berseru atau mengabaikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, para tokoh-tokoh Alkitab, mereka berhasil melewati berbagai banyak hal di dalam kehidupan mereka adalah karena iman mereka kepada Allah. Walaupun mengalami keterseokan di dalam kehidupan, tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan kepada kita, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 7 sebagai ayat penutup Bapak Ibu. Dikatakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita melatih iman kita. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai pertolongan pada hal-hal yang belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, mari kita mencontoh Yosua. Janganlah kita bergantung kepada diri sendiri,
tetapi marilah kita bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas di dalam Yohanes pasal 15 itu dikatakan bahwa tanpa aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya Bapak Ibu harus bergantung kepada Tuhan. Akui Tuhan itu berkuasa di dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan, meretraikanlah segala firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan Allah memampukan kami untuk kami menerapkan, melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu membawa kami kepada suatu perubahan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, dan kami bertumbuh, berbuah, dan beruntung, dan berhati-hati di dalam menjalani hidup ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus berkata, siapa saudaraku adalah mereka yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Saya berharap saudara bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh-sungguh menangkap kebenaran firman Tuhan itu, mendoakannya, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Kesempatan ini kita akan berdoa syafaat, dan kita akan banyak bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik, dan kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bagian kita adalah bagian kita yang melakukan, bagian Tuhan adalah bagian Tuhan yang melakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar ya Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Engkau menciptakan dan Engkau tahu apa yang terjadi dengan ciptaan-Mu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan satupun tanpa seizin-Mu. Tuhan Yesus, kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi hati kami tertuju ke surga, bukan tertuju kepada manusia. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, Engkau menyelamatkan bangsa dan negeri ini. Engkau menyelamatkan dan menyembuhkan bangsa dan negeri ini, dan memulihkan keadaan bangsa dan negeri ini dalam segala bidang kehidupan. Kami percaya Tuhan, bahwa di tengah pandemi COVID ini, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami, hidup keluarga kami, hidup masyarakat dan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesembuhan banyak orang setelah terpapar COVID ini. 12.000 orang telah disembuhkan. Kami percaya mukjizat terus terjadi, dan semakin banyak yang disembuhkan, sehingga memiliki kekebalan secara alamiah. Tuhan, kami berdoa juga yang masih terpapar, biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarganya, memberikan iman kepada Tuhan Yesus, Yehova Rafa, yang menyembuhkan setiap orang yang sakit. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena Engkau mengizinkannya. Penderitaan, kesusahan, kesesakan, kecemasan, kekhawatiran, sakit penyakit, kelemahan tubuh yang dialami oleh jemaat-Mu, untuk mengajar kami semua bukan bergantung kepada uang, bukan bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan di atas segalanya. Engkau menyembuhkan umat-Mu yang sakit, Engkau mengangkat kelemahan mereka, Engkau memberkati ya Tuhan setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami kekurangan juga Tuhan limpahkan berkat-Mu. Saat ini juga
Engkau adalah Tuhan yang memelihara umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang baru naik kelas atau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Kami berdoa Tuhan, berikan berkat, keberhasilan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperhatikan anak-anak kami. Engkau memedulikan untuk kebutuhan makanan, minuman, pakaian, biaya-biaya sekolah yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui pekerjaan tangan kami, Engkau menyucikan tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat. Apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami menabur dan kami akan menuai. Kami menanam dan kami akan memakan buah-buahnya. Apa yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu Tuhan, berkatilah. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan dan pelayanan sepanjang minggu ini. Doa-doa setiap hari yang kami naikkan diurapi oleh Roh Kudus. Demikian juga K3 pada hari Selasa, ibadah ya Tuhan Yud pada hari Kamis. Demikian juga ibadah Yud pada hari Minggu yang akan segera diadakan ya Tuhan, berbasis dengan IT. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Yud boleh mengakses kebenaran firman Tuhan setiap saat, sehingga imannya bertumbuh. Demikian juga kegiatan sekolah minggu ya Tuhan. Anak-anak kami akan libur dan banyak di rumah. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka diberikan kegairahan, mereka diberikan sukacita, kegembiraan masa anak-anak mereka. Dan mereka tak bersukacita dalam Tuhan, mereka bergembira dalam Tuhan, bertumbuh fisiknya, jiwanya, rohaninya, sosialnya, intelektualnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat masyarakat di mana kami tinggal. Berkati RT, berkati RW, berkati tetangga kami kanan kiri, berkati lurah kepala desa, berkati camat, berkati bupati wali kota, berkati gubernur Jawa Barat ya Tuhan Ridwan Kamil dan wakilnya, berkati masyarakat Jawa Barat di mana kami berada. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu mengalir melalui kehidupan kami dan berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan pengumuman, mohon diperhatikan baik-baik. Gereja kita belum punya gedung yang tetap di kota Bandung. Kita masih berdoa supaya suatu hari kita punya gedung sendiri tanpa sewa atau tanpa kontrak. Kita memiliki gedung sendiri yaitu di Bumi Oren, Blok D1 nomor 4. Itulah sebenarnya tempat kegiatan kita, Komunitas Pengharapan Baru GKKI Bandung. Itulah properti yang kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harga sewa sangat mahal seperti kita tahu semua, dan prosedur atau protokol kesehatan juga sangat mahal, dan waktu ibadah juga dibatasi, dan itu tidak bisa sekaligus. Karena itu, saudara, dengan hikmat Tuhan, saya meminta kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah di rumah dulu, sampai keadaan betul-betul terkendali secara maksimal, sehingga perizinan-perizinan juga
tidak susah seperti sekarang ini. Nah, karena itu jangan khawatir Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada yang meminta semua hamba Tuhan terlibat di rumah-rumah. Mulai hari Minggu bulan Juni kemarin, minggu kemarin, minggu pertama, minggu kedua, dan sekarang minggu ketiga, nanti hamba-hamba Tuhan setiap hari Minggu akan pergi ke rumah-rumah, tapi bergantian, ya, karena hamba Tuhannya terbatas, ya, bergantian. Demikian juga guru-guru sekolah minggu juga akan pergi ke rumah-rumah mengajar anak-anak secara bergantian, ya, karena juga terbatas guru-guru sekolah minggunya. Saya sebagai gembala sidang juga saya akan berkunjung hari Minggu beribadah bersama saudara. Jangan khawatir, ya, kita semua, ya, di rumah, ya, dan tidak banyak, mungkin 1 atau 2 keluarga yang bisa bergabung atau 3 keluarga, dan kita semua harus tahu diri, maksudnya keadaan atau kondisi kita waktu mengunjungi, ya, kami sendiri juga hamba Tuhan waktu berkunjung juga kami pastikan bahwa kami sehat, ya, kami sehat, dan setiap hari kami menjaga jarak dengan semua orang, ya. Dari rumah saya hanya ke kantor saja, ya. Kalau kami pergi keluar kami sangat hati-hati dan menjaga jarak, dan kami selalu pakai masker, ya. Itu yang saya bisa jamin bahwa hamba-hamba Tuhan di sini semua sehat, ya. Amin. Dan saya doakan, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain selain saya juga begitu, ya, harus jujur terus terang. Kalau demam, ya, kalau sakit, ya jangan melayani, ya. Jadi yang melayani yang sehat, ya. Kalau dalam perjanjian lama orang sakit itu sama dengan orang najis, ya, yang nggak boleh disentuh, ya. Seperti mayat kalau dalam perjanjian lama juga nggak boleh disentuh itu, ya. Jadi dikatakan perjanjian lama, tapi kalau dalam perjanjian baru, ya itu namanya kurang sehat atau sakit. Jadi memang lebih baik di rumah. Nah, karena itu yang akan kami prioritaskan adalah yang terbuka dan meminta. Itu yang pertama. Berapa keluarga sudah meminta dan kami layani. Yang kedua yang kami prioritaskan adalah yang memang imannya belum kuat, belum bisa beribadah sendiri, ya. Itu kami prioritaskan. Yang ketiga yang kami prioritaskan adalah sesuai dengan jadwal, ya. Kami akan jadwalkan semuanya, ya, tapi sesuai dengan jadwal secara berurutan. Itu yang kami prioritaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengumuman dari saya dan berlaku sejak bulan Juni sampai Desember. Nah, sebagai alternatif yang lain adalah nanti Bumi Oren akan kita buka ibadah umum, ya. Tetapi dengan terbatas. Misalnya kami hanya membuka untuk 3 keluarga. Nanti dalam waktu tidak lama Pak James bersama istri keluarganya tinggal di sana, nanti tinggal di lantai 2, dan kita bisa beribadah di lantai bawah, ya, dengan cara yang sangat sederhana, ya. Tapi kita beribadah dengan bertatap muka, ya. Nanti saya akan melayani di sana dan akan bergiliran diganti berapa keluarga, dan kami sudah memastikan dengan supir angkot, ya, Pak ada untuk menjemput, ya, kalau ibadah di luar rumah, ya. Karena itu sebagai alternatif atau solusi. Kami akan pastikan bahwa kami melayani 100% sepenuh hati, ya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa untuk membuat rekaman seperti ini tidak mudah. Kita investasi 15 juta, ya. Artinya apa? Bahwa merekam juga tidak mudah, membutuhkan waktu. Jadi saudara jangan merasa bahwa kami tidak bekerja dengan keras dan giat. Hamba-hamba Tuhan yang melayani juga kami kalau khotbah mempersiapkan dengan baik, ya. Guru-guru sekolah minggu juga saya pastikan mereka mempersiapkan dengan baik. Teknologinya memang belum sempurna, kita masih
berkembang terus ya. Tapi saya harap nanti rekaman kita semua akan makin maksimal ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa saya umumkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2020, bulan Juni sampai bulan Desember, kami akan beribadah di rumah. Namun demikian ya Tuhan, kami akan saling mengunjungi 2 atau 3 keluarga, dan kami juga akan berkumpul di Bumi Orin di jadwal yang tertentu, 2 atau 3 keluarga atau 4 keluarga, dan hamba-hamba Tuhan akan pergi ke rumah-rumah setiap minggu berganti-gantian. Karena itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, mohon perlindungan-Mu sepanjang kami di jalan, sepanjang kami melayani. Jauhkan kami semua jemaat dan hamba Tuhan dari paparan virus ini. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu sangat kuat dan hebat. Engkau yang menciptakan virus itu, Engkau tahu dan Engkau memberi nama pada virus itu. Artinya virus terkendali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Bapa, kami juga menyerahkan jemaat-Mu Tuhan yang akan menerima kami, supaya mereka bergembira dan bersukacita. Setelah ibadah kami bisa berdiskusi, berbagi cerita, dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami yakin bahwa berkat-berkat Tuhan sepanjang bulan Juni, sepanjang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember akan melimpah-limpah. Sampai nanti pada hari Natal, kami akan berkumpul bersama-sama, merayakan dengan bersukacita. Kami akan menginap di tempat bersama-sama sepanjang malam dan seharian. Kami akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan bersama-sama sebagai keluarga Hope Community Church, komunitas pengharapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat, mari angkat tangan ke depan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah ke atas kita semua anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua. Berkat Tuhan turun ke atasmu. Percayalah kepada Allah, terima berkat Tuhan. Apa yang kau minta doakan, engkau tidak bimbang, engkau telah menerimanya. Mukjizat ada bersamamu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kita semua. Umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.